Sosok Abdul Qadir Hasan Baraja, pendiri Khilafatul Muslimin, residivis terorisme, dipenjara 3 kali. Sosok Abdul Qadir Hasan Baraja, pendiri Khilafatul Muslimin, residivis terorisme, dipenjara 3 kali. Jadi sahabat Indonesia, jangan pernah percaya bahwa kelompok-kelompok yang pro khilafah seperti Khilafatul Muslimin ini seolah-olah tidak bertentangan dengan Pancasila. Jangan pernah percaya. Ini orang-orang yang jelas melawan ideologi negara. Pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin ini, Abdul Qadir Hasan Baraja, belum ditangkap juga. Ini residivis. Sudah 3 kali ditangkap sebagai teroris. Dia anggota NII, dia juga pendiri Majelis Mujahidin, dia juga ngotot terus mengatakan bahwa khilafah adalah solusi, bahkan dia mendirikan kampung khilafah di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantara. Kembali kita akan membincang terkait dengan isu dari Sang Khalifah Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Ternyata bahwa Sang Khalifah ini memiliki rekam jejak yang unik dan tentu lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena di satu sisi beliau begitu getol, begitu bersemangat untuk kemudian mengkampanyekan sebuah sistem politik Islam yang disebut dengan Khilafatul Muslimin. Sebuah kepemimpinan tunggal di dunia Islam yang tentunya ingin merepresentasikan sebuah model pemerintahan Islam. Tapi ternyata di balik itu semua, Sang Khalifah ini memiliki rekam jejak yang buruk. Beliau ternyata seorang narapidana. Dia seorang residivis. Nah, tentu publik mesti tahu ya, siapa beliau. Siapa ini Hasan Baraja, Abdul Qadir Hasan Baraja. Kenapa memiliki banyak pengikut? Nah, disinilah publik Indonesia, khususnya umat Islam, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan agama, yang selalu membawa ayat-ayat Tuhan untuk kemudian kepentingan atau agenda-agenda politik tertentu, seperti apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja. Sebagai umat Islam, kita harus pandai-pandai melihat siapa orang yang mengaku sebagai seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang pemimpin organisasi Islam yang selalu membawa nama Islam, memperjuangkan Islam, padahal sejatinya mereka telah merusak citra Islam. Kasus Khilafatul Muslimin yang mana khalifahnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, itu seorang mantan narapidana. Tentu ini membuat kita kemudian menjadi tidak nyaman ya. Kenapa? Kenapa seorang yang begitu getol memperjuangkan Islam, syariat Islam, dinul Islam, tapi sesungguhnya beliau tidak cocok untuk kemudian menjadi teladan. Mereka tidak bisa menjadi panutan. Karena kenapa? Yang namanya orang atau seseorang yang pernah menjadi narapidana artinya ada pelanggaran berat yang pernah dilakukan.
Apalagi beliau ini adalah residivis, artinya melakukan perbuatan tindak pidana yang berulang. Artinya itu adalah sebuah perilaku atau akhlak yang cukup buruk, ya. Apalagi mau menjadi seorang figur, menjadi tokoh sentral di sebuah organisasi perkumpulan umat Islam. Oleh karena itu umat Islam harus sadar, harus hati-hati, jangan sembarang dan mudah mengikuti kelompok-kelompok yang tidak jelas apa agenda perjuangannya. Ini adalah modus-modus dari gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan segregatif atas nama agama. Ini adalah penunggang-penunggang agama yang sudah terjadi berabad-abad. Modus-modus kelompok seperti ini memang selalu bertakiah seolah-olah dia berdiam di balik kedamaian. Ini kita tahu kok, ini eskalasinya menuju satu abad 2024 nanti kok. Karena yang pertama bersangkutan pernah ditahan selama 3 tahun terkait dengan teror Warman sekitar tahun 79. Sedangkan kasus hukum keduanya pada tahun 85 terkait aksi pengeboman di Jatim dan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian juga yang bersangkutan pernah ditahan 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jatim. Tak berhenti di situ, Abdul Qadir Hasan Baraja juga ditahan oleh Polda Lampung atas kasus pelanggaran Prokes tahun 2021 lalu. Kita nunggu bareng nginap di Polda bersama Oliva. Takbir. Mohon doa. Lagi. Galmas, Patwal, Intel kumpul, doakan dapat hidayah. Kalau enggak, cepat-cepat masuk neraka. Apa yang mereka dapatkan dari sang khalifah, ya, dari sang khalifah Abdul Qadir Hasan Baras, itu bisa dipastikan ajaran yang sangat ekstrim, ajaran radikal, cikal bakal akan menjadi terorisme. Itu seperti itu dulu. Dia dengan beraninya mengatakan bahwa orang lain masuk neraka, setan. Coba. Dari rentetan kasus yang menimpa sang khalifah ini, seharusnya pengikut-pengikut beliau harus sadar bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja ini bukanlah teladan yang harus diikuti, apalagi mengusung sebuah cita-cita sistem negara yang disebut dengan Khilafatul Muslimin yang melibatkan banyak orang yang itu pada dasarnya adalah pembangkangan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu adalah sebuah tindakan makar yang dalam hukum Islam itu berat hukumannya. Seharusnya pengikut-pengikut beliau ini harus sadar bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, sebuah tindakan radikal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mengambil sebuah jalan atau pilihan yang berbeda dengan konsep yang diterapkan di negara ini. Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita harus mengikuti dan tunduk pada aturan main, yakni tunduk pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah aturan-aturan turunannya. Tetapi ada hal penting yang harus dicermati bersama oleh publik Indonesia, bahwa kita harus senantiasa waspada akan bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul yang akan mengancam keutuhan negara Indonesia, yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun juga bahwa pertarungan ideologi sejak era reformasi begitu menggeliat. Banyak aliran-aliran yang kemudian tumbuh begitu menjamur karena alam demokrasi kita yang begitu terbuka, di mana kelompok-kelompok ini mulai memunculkan eksistensinya yang mungkin sekian lama sejak Orde Baru kemudian terkungkung. Nah, situasi ini harus diwaspadai bersama, bahwa
negara melalui alatnya TNI dan Polri harus menindak setiap tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya disintegrasi bangsa, hal-hal yang mengarah pada pembangkangan terhadap ideologi negara, terhadap sejumlah peraturan-peraturan ketatanegaraan di Republik ini. Khilafah jelas adalah sebuah bentuk pembangkangan dan karenanya harus ditindak secara tegas.